Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar masih ke tema 2, subtema 1. Kita akan masuk ke pelajaran 4 dan 5. Silakan bagi yang punya bukunya buka halaman 23. Oke. Ayo nyimak. Oke, kita baca. Saat ini perahu tidak lagi mengandalkan angin untuk bergerak. Para nelayan menggunakan mesin penggerak untuk mendorong perahu mereka. Mesin bergerak tersebut menggunakan bahan bakar untuk menjalankan. Bahan bakar merupakan sumber energi yang persediaannya terbatas. Karena bahan bakar dihasilkan dari endapan fosil yang tertimbun ribuan tahun lalu, seperti halnya bahan bakar. Sumber energi lain yang banyak digunakan adalah listrik. Hampir setiap alat yang ada di rumah memerlukan energi listrik untuk menggunakannya sebagai manusia. Kita berhak untuk memanfaatkan energi listrik dengan baik. Di samping itu, kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan sesuai dengan keperluan. Sekarang ini, listrik banyak dihasilkan dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif seperti tenaga air dan tenaga angin. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan sumber listrik yang sangat besar sehingga mampu memasok listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, masih banyak pula daerah-daerah yang belum dapat menikmati listrik di lain pihak. Kita yang berada di kota-kota besar dapat dengan mudah menggunakan listrik. Oleh karena itu, sebaiknya kita gunakan listrik dengan baik agar semua orang dapat menikmati energi listrik. Dan selanjutnya, di Indonesia terdapat beberapa pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang telah menghasilkan energi listrik yang besar. Di antaranya PLTA Citra, PLTA Seguling, PLTA Jatiluhur di Jawa Barat, PLTA Pausang di Aceh, PLTA Sigura-gura di Sumatera Utara, PLTA Batang Agam di Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, dan PLTA Poso di Sulawesi. Salah satu PLTA tersebut di Indonesia adalah PLTA Citra yang berlokasi di Desa Cadarsari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pembangkit listrik ini memiliki kapasitas terpasang 1008 MW. Lumayan besar ya. Pembangkit yang dikelola oleh PT Pembangkit Jawa Bali (PJB). Unit pembangkit Citra ini memiliki 8 unit generator dengan masing-masing kapasitas 126 MW. Pembangkit ini memanfaatkan Sungai Citarum yang dikenal subur dan dianugerahi curah hujan yang tinggi. Dari bacaan tersebut, di sini ada pertanyaan, apa gagasan pokok dari teks tersebut? Dari gagasan bacaannya tadi yaitu di situ ada sumber energi yang paling banyak digunakan adalah listrik, karena itu kata-kata yang umum yang sering. Penjelasnya di situ banyak sekali. Kalian bisa cari sebagai contoh di sini banyak
yaitu listrik banyak dihasilkan dari berbagai macam tenaga angin dan lainnya, ya. Dan kemudian mengapa masih ada wilayah yang belum dapat menikmati air? Banyak ya yang belum menikmati listrik, yaitu di daerah pedalaman. Kayak di Kalimantan itu banyak yang kayak daerah perbatasan banyak yang kekurangan listrik. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini gambar yang ini sudah nyalain AC tapi jendelanya terbuka, padahal kalau jendelanya sudah terbuka, AC mendingan ditutup ya, karena sama-sama mendapatkan kesejukan. Kemudian TV ini ciri yang tidak menghemat energi listrik. Dan kemudian di sini juga harusnya kalau sudah penuh harusnya kan dimatikan, ini juga dimatikan. Kemudian di situ ada pertanyaan juga, apa yang dapat kamu ceritakan dari kedua gambar tersebut? Kalian dapat menceritakan ya. Kemudian apa perilaku pada gambar tersebut mencerminkan hemat energi? Jika tidak, apa yang sebaiknya dilakukan? Tadi itu ya, harusnya dimatikan atau seterusnya. Tulis gagasan pokok dari kedua gambar tersebut. Gagasan pokoknya itu menyuruh hemat energi. Harusnya jangan boros energi ya. Dan kemudian silakan baca teks berikut. Nah, silakan. Ini adalah banyak orang yang sedang mengantri mengambil air. Dan kemudian di sebelahnya juga orang yang cuci di sungai. Nah, kita baca. Air merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan. Setiap hari kita membutuhkan air untuk aktivitas sehari-hari. Seperti mandi, minum, memasak, mencuci baju, mencuci piring, dan lainnya. Memang kita perlu banget ya yang namanya air, karena kebutuhan pokok yang paling utama itu air. Ketika kita punya sayuran dan air, kalau tidak ada air maka susah untuk masaknya ya. Kemudian hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kepentingannya air bersih. Masalah air bersih merupakan hal yang paling vital bagi kehidupan kita. Air yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Saat ini, masalah air bersih merupakan barang yang langka khususnya di kota-kota besar. Air bersih merupakan barang yang mahal dan sering diperjualbelikan. Tidak seperti hal beberapa puluh tahun yang lalu, air bersih mudah diperoleh dan selalu berlimpah mengalir. Saat itu belum banyak terjadi pencemaran lingkungan. Makanya sekarang itu banyak air itu melalui PDAM ya. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri ya, kayak buang sampah dan lainnya. Oke, kalian baca teruskan. Kemudian di sini ada untuk nerusin kayak ini berarti pencemaran ya. Kalian lanjutkan, teruskan ya. Ini juga contohnya air bersih, atasnya pencemaran. Oke, kalian bisa membuat cerita pengalamanmu mengenai pentingnya air bersih bagi kehidupan. Ceritakan cerita kalian sendiri, yaitu pentingnya mengenai air bersih. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke amatilah kedua gambar berikut. Nah,
Yang satu yaitu cuci motor steam ya. Kalau yang satunya yang sedang mengantri air bersih. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kamu ceritakan dari kedua gambar tersebut? Jadi, kalian coba menceritakan gambar manakah yang menunjukkan pelaksana hak dengan baik. Ya, apakah gambar pertama sudah menunjukkan pelaksanaan kewajiban? Sudah ya, karena yaitu tempat cuci motor, dia melaksanakan kewajibannya yaitu mencucikan motor bagi konsumen. Bagaimana yang harusnya dilakukan berdasarkan kedua gambar tersebut? Di sini sekarang kalian sudah tahu air merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan. Pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan sumber listrik yang sangat besar. Kalian semoga sudah tahu semua ya, kalian baca juga. Apabila ada pertanyaan silakan. Lanjut kita ke pelajaran 5-nya. Simaklah bacaan berikut. Nah, di sini air merupakan sumber energi dan sumber daya alam yang telah dianugerahi oleh Tuhan kepada makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup memerlukan air untuk menjalani kehidupannya sebagai bangsa Indonesia. Kita patut bangga memiliki keragaman sumber daya alam yang melimpah. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Indonesia memiliki berbagai jenis bentuk bentang alam seperti lautan, pegunungan, pantai, daratan rendah, sungai, dan lainnya. Setiap bentang alam dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai berikut. Wilayah dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk membangun pemukiman dan persawahan, dan seterusnya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, sumber daya alam, pemanfaatan. Keadaan alam, di sini ada sayuran, pemanfaatnya bahan makanan, dataran tinggi. Dan kemudian kalian lanjutkan sumber daya alam, misalnya peternakan. Misalnya di sini pemanfaatnya apa? Sebagai bahan pokok, datarannya dataran rendah dan lainnya. Nah, teruskan. Di sini Indonesia terdiri atas beberapa pulau dan provinsi. Saya bacaan. Bisa Anda mencari. Di setiap pulau memiliki ciri-ciri yang khas, baik dari segi kondisi alam sampai sumber daya alam yang dihasilkan. Hal tersebut juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Carilah informasi dari buku ataupun artikel-artikel di internet. Kalian coba cari di internet mengenai sumber daya alam yang menghasilkan oleh masing-masing pulau. Nah, di sini ada contoh, di sini nama Pulau Sumatera. Sumber daya alamnya barang tambang. Pemanfaatannya perhiasan, bahan bakar. Di sini kondisi ekonominya sebagai penambang, sebagai pengrajin penghasil. Nah, di Jawa misalnya apa? Sumber daya alamnya, kemudian pemanfaatannya. Kalimantan misalnya batu bara dan lainnya ya. Kalian coba cari informasi lain baik dari buku maupun internet. Nah, di sini ayo membaca. Indonesia merupakan negara yang kaya baik dari segi sumber daya alam dan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Hal tersebut dikarenakan penduduk Indonesia yang terdiri atas suku bangsa yang berbeda-beda. Salah satu hasil budaya adalah lagu
Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah masing-masing. Lagu daerah tersebut menunjukkan budaya dari daerah tersebut. Nah, kalian teruskan baca. Nah, ayo kita nyanyi bersama-sama. Kita simak nyanyi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, selesai. Oke, cukupkan sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, baik pelajaran maupun masalah teknik pembelajaran. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.